Yang satu kaya, yang satu miskin. Mengapa? Jika Anda hidup miskin dan tidak memiliki apa-apa, semua itu ditentukan oleh Anda sendiri. Jika Anda tidak berhasil, jangan menyalahkan perusahaan di mana Anda bekerja. Semua perusahaan adalah sama, ada yang baik dan ada yang tidak. Semua itu hanyalah berupa sarana belaka, seperti halnya sebuah alat. Pisau bisa dipakai untuk hal-hal yang buruk, menodong, melukai, melakukan kriminalitas bahkan sampai membunuh, dan bisa dipakai untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat, mengupas buah, mengiris sayur, memotong daging, semua itu tergantung orang yang menggunakannya. Jadi jangan menyalahkan pisau itu sendiri. Uang? Orang bisa korupsi karena uang dan menggunakannya untuk nafsu, narkoba, kejahatan, suap, dan lain-lain, dan uang juga bisa dipakai untuk kesejahteraan masyarakat, membangun perusahaan dan menyediakan lowongan kerja, membantu fakir miskin, membangun rumah sakit, membangun sekolah dan membuat orang jadi berpendidikan dan pandai. Jadi jangan menyalahkan uang. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga. Itulah hukum universal. Jika Anda ingin jagung, Anda harus menanam biji-biji jagung. Jika Anda ingin tomat, Anda harus menanam biji-biji tomat. Jika Anda ingin berkelimpahan uang, Anda harus menabur uang juga, karena Tuhan sanggup memberikan segala anugerah yang berlimpah-limpah kepadamu, sehingga kamu selalu berkecukupan dalam segala hal, dan berkelebihan untuk berbuat baik. Tuhan ingin supaya kita memberi, sehingga dengan demikian kita menyediakan baginya benih-benih untuk dikembalikannya kepada kita dengan berlipat ganda. Allah memberi kita benih-benih untuk ditabur, bukan untuk disimpan atau dipegang erat-erat. Dan janganlah benih yang mesti ditabur itu kita makan dan habiskan. Cara dunia mengatakan bahwa untuk kaya kita mesti pelit dan memegang uang kita erat-erat supaya tidak habis. Cara Tuhan adalah kebalikannya. Allah tidak akan melipat gandakan benih-benih yang kita simpan. Dia hanya melipat gandakan benih yang kita tabur. Ada orang yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada orang yang kikir luar biasa, namun selalu berkekurangan. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang tidak pernah menabur tidak akan menuai apa-apa. Jika seorang petani ingin tuaian besar, dia harus menanam sejumlah besar benih. Tidak ada petani yang dapat memperoleh tuaian besar jika dia hanya menanam sedikit benih. Itulah hukum alam. Hukum ini dimulai sejak Allah menciptakan bumi sampai selamanya. Prinsip ini berlaku untuk semua hal. Kalau ingin dikasihi, kasihilah orang lain. Kalau ingin dihormati, hormatilah orang lain. Apa yang kamu inginkan orang lain perbuat kepadamu, lakukanlah terlebih dahulu kepada mereka. Jika ingin kaya, menaburlah banyak-banyak, investasikanlah waktu dan uangmu untuk perbuatan baik. Carilah teman sebanyak-banyaknya, binalah relasi seluas-luasnya, bekerjalah bersama-sama dalam satu tim. Bertindaklah sekarang, jangan tunggu, milikilah impian-impian dan raihlah impian-impian itu. Jangan diam, ubahlah hidup Anda yang biasa-biasa saja menjadi hidup yang luar biasa. Jika kita melihat dalam masyarakat, yang satu kaya dan yang satu miskin, mengapa? Itu semua karena attitude, sikap hidup, bukan karena nasib atau karena dilahirkan di lingkungan yang miskin atau kaya. Sikap hidup yang benar, berani menempuh resiko, tidak takut gagal, berani meraih impian, berani menentang arus, tidak terpengaruh keadaan, tetapi mempengaruhi keadaan sekitar. Berlian dibuang ke tong sampah, tetap saja dia berlian. Ikan salmon bertemu jeram, dia naiki, jatuh, luka, tapi tetap tidak membuat mereka jera dan mundur, sekalipun nyawa taruhannya. Apakah Anda siap menempuh resiko? You are what you think. Apa yang Anda pikirkan, itulah diri Anda yang sebenarnya. Jika Anda mengatakan tidak bisa, memang benar Anda takkan bisa melakukan dan meraihnya. Jika Anda mengatakan bisa, memang benar Anda bisa melakukan dan meraihnya. Itu semua tergantung pada keyakinan diri Anda sendiri. Apa yang Anda pikirkan, itulah yang akan menjadi kenyataan. Bertindaklah, jangan diam, buatlah tahun ini menjadi tahun kemenangan dalam hidup Anda. Sekian pembahasan kita kali ini. Jika ada kritik dan pertanyaan, silakan tulis di kolom komen. Tuhan memberkati.